Ya, selamat datang Bapak Rozi Roy. Terima kasih Pak Sekjen. Iya. Assalamualaikum MJ. Salam. Gimana Sehat Pak Pak? Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Walaupun hujan besar ya. Iya. Akhirnya kita bisa silaturahmi juga nih di sini. Betul. Gimana Tasik kabarnya Gimana? Pak? Hujan gede nih, aduh. Hujan gede, hujan. Ya, di sini juga baru hujan. Nggak apa-apa, adem. Ambil ngopi. Iya, baik. Pak Sekjen mungkin udah bisa dimulai Pak Sekjen? Sudah bisa dimulai? Baik. Untuk selanjutnya saya akan coba silent terlebih dahulu seluruhnya, baru nanti kita masuk ke pembukaan pertama ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan workshop penulisan karya ilmiah yang digagas oleh IDRI Provinsi Banten, dan alhamdulillah telah hadir pemateri kita, Bapak Mujiarto MT dari Kepala FPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Malam hari ini ya, kegiatan kita akan dimoderatori oleh Ibu Surti Zahra, SDMM, dosen Universitas Bina Bangsa Banten. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ketua IDRI Provinsi Banten kepada Bapak Ahmad Rozi Elroy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta workshop penulisan artikel jurnal internasional bereputasi yang diselenggarakan oleh IDRI Provinsi Banten yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dalam suasana yang cukup sejuk karena di beberapa daerah hujan. Kita dipertemukan dalam suasana yang insya Allah membawa keberkahan karena kita semua berada dalam suasana bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dunia dalam hal pencerdasan kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama IDRI ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah sudi untuk bergabung dalam kegiatan ini. Ini kami gagas dalam rangka memberi wadah bagi para ibu dan bapak khususnya yang ingin terus meningkatkan karir akademik dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Kita menyadari bahwa penulisan artikel jurnal internasional itu bukan hal yang mudah dan juga membutuhkan proses yang sangat lama. Hanya beberapa orang atau tidak semua orang mampu untuk bisa menulis jurnal artikel internasional. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin memfasilitasi itu untuk memberi pengetahuan, memberi pencerahan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan trip
bagaimana menulis jurnal artikel internasional bereputasi internasional. Dan alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini IDRI Banten berhasil meminta kesediaan Bapak Dr. Mujiarto selaku Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya untuk menjadi teman diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana penulisan artikel jurnal internasional itu dilakukan. Saya kira nanti Pak MJ biasa dipanggil itu akan memberikan tip dan tip yang mencerahkan kepada kita sehingga kita menjadi termotivasi untuk melakukan sebuah penulisan artikel ilmiah bereputasi internasional. Mari kita manfaatkan pada kesempatan malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga di malam yang penuh berkah ini kita diberi jalan untuk bisa terus semangat memelihara daya kreativitas kita dalam menulis artikel jurnal ilmiah. Saya kira dari saya itu, terima kasih kepada Pak MJ sudah bersedia untuk bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kepada teman-teman semua, para dosen yang tersebar di manapun berada, mari kita nikmati sajian malam hari ini dari Ikatan Dosen Republik Indonesia Provinsi Banten. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya waktunya kepada Ibu Moderator, Ibu Surti Zahra. Ya, pada beliau dipersilahkan. Mohon maaf, Ibu Surti, di-unmute terlebih dahulu audionya. Ya, silakan. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi di forum ini dalam acara workshop penulisan artikel jurnal internasional bereputasi, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28 Ramadan, yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Mujiarto MT. Beliau adalah Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi. Ya, di sini ada 4 materi yang akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama sampai dengan pukul 20.45 dan 15 menit kemudian adalah sesi tanya jawab. Dan sesi yang kedua nanti pukul 21 sampai 21.45 dan 15 menit kemudian itu adalah sesi tanya jawab yang kedua. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mujiarto MT untuk memaparkan semua materi pada malam hari ini. Disilahkan Pak. Halo? Halo? Ya, oke. Ya. Terima kasih.
Terima kasih moderator Ibu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya yang dari Sampit, Pak Ali, Pak Dr. Ali ya, sama Ibu ya. Bu Eka Mala dari Trunojoyo ya juga hadir. Dan salam buat semuanya mungkin yang baru kenal ya. Kalau ada beberapa yang dari 2018 mungkin sudah mengenal saya di event-event internasional yang saya selenggarakan. Oke, karena waktunya malam, saya pilih malam. Kenapa? Karena pengalaman kalau siang ini yang ngomongnya yang haus ya, Bapak Ibu ya. Yang dengerinnya nggak haus, tapi yang ngomong itu yang haus. Makanya udah sampai sholat taraweh. Kalau di timur udah taraweh ya. Udah tadi dari jam tadi. Kalau yang barat, insya Allah ya, tadi dari kalau di Tasik jam 18 lebih jam 7 kurang udah Isya ya tadi. Jadi udah insya Allah yang sudah taraweh, alhamdulillah. Yang belum nanti mungkin bisa setelah acara ini. Oke, Bapak Ibu, ini kurikulum vitae saya. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa di-share ya. Kita di sini nggak ada mengurui ya. Kita saling berbagi aja. Intinya mudah-mudahan dengan acara ini nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih pada Pak Ketua nih ya. Terima kasih Pak Ketua IDRI Banten, Pak Ahmad Roji L. Ero ini ya. Ini aktif sekali di publikasi di buku nih. Nanti Bapak Ibu nanti yang mau mempublikasikan karya penelitian ya ataupun yang lain buku nanti bisa dengan Pak Ketua IDRI nih ya. Salam kenal juga untuk Pak Sekjen dan beberapa pengurus IDRI yang lain ya. Salam kenal. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa kopi darat ya. Ini saya dari awal libur 2 bulan sebetulnya udah agak klenger nih online terus. Tapi ya nggak masalah ya. Minimal kita sedikit ada motivasi dulu lah. Kalau untuk nulis ada artikel bisa kapanpun bisa diterbitkan sebetulnya ya. Tapi yang susah adalah untuk bikin riset yang bagus dan tentunya artikelnya itu yang memerlukan waktu. Oke, mungkin materi Pak. Pak ini moderator atau operator? Ke materi yang pertama dulu ya. Silakan materi pertama dari situ. Oke ya, ini bukan yang ini, bukan yang ini, yang 00, yang tadi yang pertama 00, yang 00, yang 00, yang sekilas publikasi di Banten, sekilas publikasi Banten. Oke ya ini, ya diperbesar aja dulu. Oke ya, Bapak Ibu, kenapa ini sekilas publikasi perguruan tinggi di Banten? Karena memang ini awalnya memang IDRI Banten ya. Kalau untuk yang lain nanti bisa ada linknya ya. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu, saya ambil beberapa yang memang menggunakan kata Tangerang ya. Kalau untuk nama perguruan tinggi yang pakai nama spesifik mungkin nggak keambil, tapi ini akan Bapak Ibu nanti akan bisa mengambil kesimpulan lah bagaimana publikasi di wilayah Banten Raya gitu ya dan sekitarnya itu seperti apa. Ini cerminnya sebetulnya. Kenapa saya harus mengarahkan ini dulu? Karena supaya semangat dulu nih nanti Bapak Ibu ya, supaya publikasi Banten gairahnya ada gitu ya. Ini ada Universitas Pembangunan Jaya Tangerang. Ini saya kenal juga beberapa di Jaya Tangerang. Ini ada beberapa yang aktif. Jadi sebetulnya di perguruan tinggi pasti ada yang aktif, ya. Cuman mayoritasnya yang belum aktif. Nah ini ya yang jadi masalah. Nah, ada beberapa 1-2 gitu ya dari 200 itu ya, itu kan masih jauh gitu ya. Harusnya minimal 20% aktif gitu ya supaya tidak tertumpu oleh 1-2 orang aja gitu ya. Ini ada Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini juga ribuan. Dosennya saya tahu ini hampir 1000 lebih, ya. Tapi publikasinya juga masih jauh.
ada Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ini perguruan tinggi lama, ya di Tangerang termasuk tua, ya. Tapi publikasinya bisa Bapak Ibu nanti masuk ke dalam seperti apa, terutama yang internasional. Kalau untuk yang nasional, begitu orang sudah mendaftarkan di Google, itu pasti akan kedetek di Google Sekolah, ya, asal online, ya kan, nggak harus OJS, tapi asal udah masuk ke Google, pasti akan mudah terdetek oleh Google Sekolah. Pasti dari awal berdiri akan banyak, ya. Tetapi Bapak Ibu bayangkan, satu nulis internasional satu, itu kalau di poin nanti pemeringkatan PT Bapak Ibu itu mungkin sama juga dengan 20 artikel 30 yang Google Scholar, gitu ya. Ini perbandingannya akan bombastis sekali. Ini sekedar cerita saja dulu, gitu ya. Kalau nulis gampang, ada artikel Bapak Ibu saya pandu submit pasti 2, 3, 4, 5, 6 bulan, ya paling lama. Ada kalau untuk guru besar ya jangan yang cepet-cepet ya. Yang guru besar harus yang ya 6 bulan ke atas itu ya, 1 tahun itu ya. Kadang ada lebih ya. Itu untuk yang guru besar, lektor kepala harus betul-betul nanti kita pilih ya. Jadi Bapak Ibu ini beberapa yang di Tangerang. Coba next lagi. Ini masih di Rangkas Bitung ya, ada beberapa saya kenal di Rangkas Bitung. Masih 0 ya itu kalau Bapak Ibu lihat ya. Jadi 0. Next lagi. Ini di Serang. Nah, ini karena mayoritas perguruan tinggi tertumpunya kalau saya lihat di Banten antara sentrumnya itu di Tangerang dan Serang. Gitu ya, itu yang saya perhatikan. Jadi saya ambil sampel di beberapa di Tangerang dan beberapa di Serang. Ya, ini akan mencerminkan nanti publikasi Banten Raya gitu ya. Karena untuk di kota-kota lain itu tidak sebanyak perguruan tinggi di wilayah Tangerang dan wilayah Serang. Apalagi Serang sekarang perkembangannya saya beberapa kali datang ke Serang, cuman belum bersempatan sama Pak Ketua Idri nih, kopi daratnya ya. Jadi saya udah beberapa kali ke sana dan memang Serang ini pengembangannya luar biasa. Ada beberapa perguruan tinggi di Tangerang mau buka juga di Serang gitu ya. Jadi memang ini jalur strategis untuk di daerah Banten dan akses tolnya juga mudah. Jadi keluar pintu tol ada perguruan tinggi, keluar pintu tol ada perguruan tinggi ya. Jadi di Serang ya itu adalah epicentrum. Ini kita lihat ada beberapa yang kalau dilihat skor 3 tahun ini masih minim sekali untuk beberapa perguruan tinggi. Apalagi kalau kita masuk lagi ke dalam publikasi internasionalnya ya 2020 awal ini bisa terlihat sekali, ada yang banyak yang memang belum ada satu publikasi satupun yang internasional. Oke, next. Ini Cilegon. Cilegon juga ada beberapa perguruan tinggi yang dari sekolah tinggi jadi universitas gitu ya. Ini juga masih memprihatinkan. Kondisi publikasinya masih, mohon maaf ya, untuk mengejar peringkat yang agak loncat-loncat ke atas kayaknya agak berat. Ya, karena kita ingat untuk pemeringkatan Bapak Ibu kalau yang aktif di LPPM dari pagi tadi sudah di-share isian kinerja penelitian. Ya, saya merasakan sendiri dari 2016 di LPPM. Ya, bagaimana Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya itu umurnya baru 5 tahun. Ya, umur 5 tahun dan belum akreditasi perguruan tinggi. Tetapi Bapak Ibu bisa cek di pemeringkatan 2019. Kita ada di peringkat di 208 Madya. Ya, ini adalah hal yang kalau menurut saya ya kalau orang lihat wah kamu itu kok bisa? Bisa. Ya karena tadi publikasi di kita itu udah digenjot. Orang dapat PDP 20 juta harus fokus. Itu udah saya wajibin gitu. Gimana caranya? Saya nggak cuma ngomong aja. Sini artikelnya. Ya, kita bantu. Kita submit. Nanti Bapak Ibu akan terindeks. Efeknya bukan untuk LPPM. Efeknya adalah untuk dosen. Dosen nanti prodi nanti untuk perguruan tinggi. Ya. Kenapa Pak MJ dari 2016 masih di LPPM kok betah? Ya betah lah, nggak apa-apa. Kepangkatan juga hubungannya dengan publikasi. Ya suatu saat mungkin ada yang gantiin, masa di LPPM terus sih? Gitu ya. Jadi suatu saat pasti akan. Tapi transfer ilmu itu harus step by step. Nggak boleh kita loncat-loncat. Kalau kita udah di LPPM, udah bagus, jadi siapapun nanti meneruskan pasti akan lebih mudah. Kuncinya di mana? Saya perhatikan, mohon maaf,
Kenapa bisa saya di peringkat 208 padahal umurnya baru 5 tahun? Ya, masuk Madya yang udah deket lagi sekitar ke utama. Saya lihat 14 perguruan tinggi di atas saya itu saya ke utama. Jadi kemarin saya dikasih target sama Pak Rektor. Pak Rektor mau masih tetap Madya atau mau turun ke binaan lagi atau mau ke utama? Saya tawarin gitu ke Pak Rektor gitu. Oh, ke utama dong Pak MJ gitu, Pak Muji gitu ya. Oke Pak, kalau mau ke utama saya nggak mau tahu anggaran LPPM berapa. Yang penting tolong dosen kami ya oleh Pak Rektor dikasih akses. Gimana Pak? Karena ada kelembagaan SDM di situ untuk pemeringkatan. Jadi SDM kami tahun sekarang yang lektor target harus lektor kepala. Bapak Ibu mayoritas yang masih S2, lektor kepala itu pasti minimal harus publikasi internasional. Tapi tolong digarisbawahin. Walaupun di aturannya cuma internasional, usahakanlah yang agak grade-nya naik. Grade-nya naik gimana? Ya minimal Scopus. Lebih bagusnya Web of Science. Tetapi Bapak Ibu nyari jurnal yang Web of Science, ini akan susah sekali. Masih muda yang Scopus. Gitu ya. Jadi saya akhirnya ke Pak Rektor, ya targetnya ya yang lektor harus lektor kepala, November harus submit. Berarti harus punya Scopus sebelum November. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut malam ini, ada beberapa yang sudah punya Scopus, yang belum nggak usah khawatir lah. Kenal sama Pak MJ, bisa dikasih sehat umur, ya. Minimal ID Scopus dulu, keluar dulu. Besok bikin lagi, supaya track recordnya bagus. Jangan punya satu artikel, kepengen langsung ke Q2, Q1. Tolong kita harus introspeksi diri dulu, berapa karya ilmiah kita, rujukannya udah bagus atau belum, tata bahasa grammarnya udah bagus atau belum, kira-kira masih masuk Scopus atau enggak. Berarti baru perlu dengan kolaborasi, nggak bisa sendiri. Jangan dibiasakan nulis sendiri. Seperti zaman dulu, udah untuk kepangkatan Pak, biar hukumnya full 40. Ya nggak usah gitu juga. 5 orang semuanya nulis kan full juga jadi 40. Gitu ya, jadi Bapak Ibu harus diubah paradigmanya. Jangan mau kepangkatan besok Januari misalkan mau ngajuin kepangkatan, Desember baru submit artikel. Ya bagaimana mau bisa? Perlu proses, perlu waktu. Karena harus di proofread istilahnya nanti tulisannya. Ini di daerah Cilegon, next lagi. Nah ini beberapa data Scopusnya. Tadi luarannya, di luar kulitnya. Ya, 3 tahun terakhir aja gairahnya masih belum. Berarti kalau kita masuk lagi ke dalam, kita lihat. Oke, next kita masuk ke dalam. Ini salah satu yang ada di Tangerang. Tadinya namanya STIMIC ya kalau nggak salah. Ini dosen-dosennya aktif ikut saya awalnya. Ya, alhamdulillah. Walaupun melalui yang asal Scopus dulu, proceeding, segala macam, no problem. Gitu ya. Track record dulu. ID dulu punya. Ini aja yang aktif, biasanya aktif. Ini kalau kita lihat itu, ini baru 9 di awal 2020. Saya yakin masih banyak yang 0 perguruan tinggi di 2020. Ya. Ini berapa ratus ini coba bayangin dosennya Bapak Ibu bisa lihat. Ratusan, ya. Baru 9. Bagaimana yang dosennya puluhan? Ya mungkin masih 0 juga gitu. Tapi jangan khawatir. UMTAS puluhan. Dosen cuma 60, 50-an. Tetapi awal Mei ini udah 20 Scopus. Baik jurnal ataupun proceeding. Jadi Bapak Ibu dosen dimanapun bisa. Ya. Jadi mulailah dulu dari yang sederhana. Jangan yang susah-susah dulu, ya. Tolong baca, ya, tulisan kita. Jangan asal translate aja, ya. Yang namanya artikel nanti nggak asal cuma translate. Di proofread, nggak bisa, ya. Tolong pakai jasa proofread. Di kampus ada yang jago bahasa Inggris, tolong di proofread. Tetapi yang jago bahasa Inggris juga belum tentu vocabnya nanti sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu. Baca lagi vocab yang nanti tertentu. Oke, next. Ini Raharja ya. Masih minim juga. Padahal dosennya banyak. Next. Bapak Ibu sambil ngopi ya. Kalau siang nggak bisa minum. Makanya dipilih malam sambil ngopi, sambil minum. Oke. Nah ini pembangunan Jaya juga baru 3. Dosen lumayan padahal. Duit kenceng juga ini. Ini yang punya Ancol nih ya. Pembangunan Jaya. Jadi jangan melulu uang lah ya. Yang ada itu hasil riset, bikin artikel. Nanti seperti itu.
Belum tentu perguruan tinggi banyak uang juga, banyak publikasinya nggak tentu juga. Oke, next lagi. Muhammadiyah Tangerang, ini ribuan dosennya cuma 11, ya. Mahasiswanya katanya 20.000, ya. Jadi nggak usah, Bapak Ibu nggak usah kecil hati yang mahasiswanya masih 1.000, 2.000, ya, 3.000, nggak masalah. Dosennya dulu, ya, genjot dulu dengan publikasi. Next. Syekh Yusuf, ya, yang tadi saya lihat, ya. 2020 masih 0, ya. 2009 cuma 6. Ya, ini Scopus. Scopus ini bisa proceeding ataupun jurnal, ya. Saya nggak buka lebih dalam karena nanti waktunya terbatas juga. Oke, next. Universitas Serang Raya, ya, ini cuma baru 4, ya, dosen juga ratusan, ya. Ini kebetulan Pak Ketua LPPM-nya sering ketemu nih, tapi kayaknya nggak hadir nih, nggak ketemu nih, ya. Ini masih 4, minim sekali ini, jauh. Oke, next. Bina Bangsa ini Ibu Moderator, ya. No, salam nanti untuk Pak Ketua LPPM-nya Bina Bangsa, ya. Siapa? Bu Jahra, ya, sampaikan salam dari Pak MJ itu, ya. Oke, ini Bina Bangsa 2020, ini dosen juga banyak. Pasca sarjana ada, ini baru 4 ini, masih sangat kurang, ya. Pak Rektor udah pernah ketemu juga dengan saya, ya, tinggal di eleketek aja Pak Rektornya gitu, ya. Kasih insentif Pak Rektor gitu, ya, untuk publikasi Scopus, insya Allah kenceng dosen biasanya, ya. Apalagi ibu-ibu nih, ya, kalau udah ada insentif biasanya lebih lari gitu, ya. Oke, next. Lanjut. Ini Banten Jaya, tetanggaannya, satu keluarga dulunya, ya, sekarang juga masih satu keluarga sebetulnya. Pendirinya dulu sama. Ini baru 1 nih, 2020, ya. Oke, next lagi. Nah, ini beberapa di awal 2020 mungkin yang di luar Banten mungkin. Kita coba lihat. Mungkin Jabar, ya, karena ini Islam Bandung. Bapak Ibu bayangin, Unisba itu termasuk tua, ya. Dosen juga banyak sekali. Ini 2020 alhamdulillah nih baru 60 nih. Masih jauh juga. Dia punya event sendiri. Ini saya yakin dibongkar banyak proceedingnya juga, ya. Jurnalnya pasti masih minim. Next. Lanjut. Ini Universitas Juanda, ya. Tua juga ini di Bogor. Mungkin tadi Bu Anissa dari Bogor, ya. Pasti kenal Juanda, ya, Bogor. Ya, ini 2020 masih di bawah 20, ya. 15, 16, 17-an mungkin, ya. Dosen juga banyak, masih minim. Dibongkar juga pasti masih banyak proceeding juga, ya. Belum tentu jurnalnya banyak. Oke, next lagi. Itanas, ya, 2019 37 dosen banyak. 2020 mungkin masih di bawah 5 itu, ya. Coba bayangin, duitnya kenceng-kenceng. Itanas saya tahu. Ya, perguruan tinggi tua juga di Bandung. Ya, oke, next. Kristen Maranatha, ya, tua, duit tajir nih, ya, universitasnya, ya, nggak usah diraguin. Tapi nulis susah, ya. Ketua LPPM-nya juga pernah ketemu saya. Ini 2020 masih di bawah 10, ya. Itu antara jurnal ataupun proceeding. Ya, 2019 cuman bisa norain 54. Ya, oke, next. Jenderal Ahmad Yani, ya. Ini juga 2020 baru 4. 4 juga itu kayaknya dari event saya itu. Ya, dosennya kemarin co-host juga. Ya. Nah, oke. Next lagi. Dosen sekitar berapa ratus loh, ya. Telkom, ini 681. Ya, dosennya sekitar 1000. Lumayan produktif. Ya, di atas 50% udah publikasinya. Ya, karena memang kita tahu lumayan insentifnya. Ya, jadi dosen juga kenceng, ya. Jadi nanti Bapak Ibu adalah stimulusnya. Gak usah besar-besar. Ya, untuk apa proceeding, EU4, baru terindeks Scopus, WOS, ya, kasihlah insentif untuk biar semangat dosennya. Ajukan aja. Kuncinya di LPPM. Ajuin. Ya, ketua, direktur, rektor. Ya, sambil ngopi sama Pak Rektornya. Supaya ngasih insentif, insya Allah bisa dikasih insentif. Oke, naik lagi. Mohon maaf Pak MJ, nah, waktu ini saya sesi sendiri. Pertama. Siap? Mohon maaf, waktu sesi pertama ini, sudah. Satu lagi ya. Nih. Ya, baik-baik. Ya, siap. Ini sedikit lagi ya. Nah, ini di saya sendiri nih. Dosen nggak banyak. Bapak Ibu
Itu 70 itu adalah dosen banyak dokter. Sebenarnya paling dosennya 60-an. Ya 2020 udah 20. Mungkin sebentar lagi juga 30-40. Ya sampai Desember mungkin bisa di atas 40. Oke, next lagi. Ya itu sekilas ya Bapak Ibu ya. Silakanlah yang belum mau tahu perguruan tinggi masing-masing ya tinggal dicari di sinta.ristekbrin.go.id ya Bapak Ibu, silakan supaya ada motivasi baru bahwa kita harus bantu perguruan tinggi kita supaya naik. Oke, itu ya Bu ya untuk yang sesi pertama ya. Makanya saya bilang terbatas Pak Roji Elroy ya. Jadi memang nanti nggak usah semua materi. Intinya bahwa saya pengen ada semangat dulu lah. Nulis gampang, ada artikel, chat Pak MJ pasti terbit Rinex Fokus. Udah gitu aja ya. Oke, Bu, itu dulu ya untuk sesi pertama. Ya. Terima kasih silakan, Pak MJ. Kalau ada sering-sering dulu. Ya. Yep. Untuk sesi tanya jawab kita langsung berikan kesempatan untuk semua partisipan. Silakan. Boleh menanyakan di chat, boleh juga dengan raise hand. Langsung. Sebentar, saya akan lihat dulu. Tapi yang 2019 semua lumayan banget sudah. Untuk pertanyaan pertama saya akan lihat di raise hand. Halo, Assalamualaikum. Tapi sepertinya ini belum ada yang raise hand ya. Halo Ibu. Halo. Halo, dengan Bapak siapa ini? Saya Wilarso Ibu. Ya, sebentar. Saya tertarik sekali dengan materi yang disampaikan. Apa kabar Pak MJ? Waalaikumsalam, Pak Wil. Ini relasi ini. Oke, mungkin nanti dari operator di unmute dulu yang lain. Biar ini, mungkin operator yang lain di unmute dulu. Biar Pak Wilarso bisa ini. Maaf, saya ada lagi lagi live 2 Zoom meeting. Satu di PP Muhammadiyah mengenai kinerja akademik dosen. Ini ada yang berkaitan dengan publikasi. Saya hanya sekedar sharing aja, tidak terlalu banyak ya. Pak Wilarso, Bu Jara, itu ada yang nanya Pak Wilarso. Saya Wilarso, Pak. Salam kenal semuanya. Saya newcomer di dunia pendidikan, banyak belajar dari bapak-bapak sekalian. Tapi di sini saya akuin publikasi itu mudah kok sebetulnya, nggak sulit. Yang sulit adalah untuk biaya publikasi. Namun biaya publikasi juga nggak susah juga biaya publikasi. Yang penting satu ada niat dan kemauan. Itu niat dan kemauan dari diri kita. Suatu publikasi, kalau saya perhatikan memang ada keterkaitan dengan kita sebagai Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Itu yang paling perlu kita perhatikan. Di dalam suatu penelitian, atau di dalam suatu publikasi, ya yang tadi disampaikan sama Pak MJ adalah bahasa ya. Ya kita bahasa Indonesia kita tahu tidak memahami betul bahasa Inggris, namun kalau kita coba insya Allah kita bisa. Ada beberapa hal yang mungkin saya pertanyakan ya, ada beberapa pertanyaan yang bagaimana kita sebagai seorang dosen memulai dari awal di dalam proses publikasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih menciptakan suatu ide-ide di dalam penulisan suatu artikel yang bisa tembus jurnal bereputasi maupun yang lainnya. Itu aja Pak MC yang saya pertanyakan, agar kita semuanya saling belajar dan mengisi satu sama lain. Yang tidak kalah juga adalah harus ada kolaborasi antara perguruan tinggi. Bagaimana di grup ini, saya harapkan ke depannya ada
kolaborasi menulis. Yang kemarin ada pertanyaan dari grup ya. Seperti itu Pak MC, saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wilarso ya. Ini juga pernah kolaborasi ya dengan saya ya. Oke, Pak Wilarso ya. Jadi untuk sebetulnya nanti materi setelah sesi ini ya. Jadi untuk materi jadi gimana nanti awal untuk nulis apa segala macam sebetulnya hampir sama lah. Bapak Ibu untuk kepangkatan asisten ahli dulu nulis belum zamannya Sinta asal jurnal ISSN kan untuk asisten ahli ataupun lektor kepala zaman dulu asal yang seperti itu. Sekarang naik lagi harus minimal Sinta ya. Jadi saya paham sekali kemarin 2016 masih asal ISSN. Naik menjadi Sinta minimal 6 untuk asisten ahli. Asal ada Sintanya. Jadi sebetulnya sama saja. Cuman bedanya kan ya jadi yang berbahasa Inggris lah. Intinya kan seperti itu. Gimana awal memulai ya sama sebetulnya. Ada risetnya dulu, pasti nanti harus ada draft artikel ya. Nah, itu ya Pak Wil ya. Jadi memang hampir sama sebetulnya untuk memulai ya harus ada risetnya dulu lah. Ya. Jadi memang kalau nggak ada riset gimana Pak? Bisa nggak? Oh bisa. Berarti nanti yang yang review aja ya. Jadi nggak usah yang biasanya yang kualitatif, biasanya yang sosial. Bisa asal yang literatur review aja ya. Jadi nggak harus hasil riset yang ke lapangan dan yang lainnya. Kalau orang teknik, engineering, biasanya hasil-hasil dari laboratorium ya, dicoba dan segala macam di lapangan itu juga mudah ya. Cuman yang susahnya itu yang membuat draft artikelnya itu yang kadang kita agak kesusahan, perlu waktu dan menyempatkan ya untuk baca rujukan terutama penelitian orang lain. Jadi itu ya Pak Wil ya, intinya ya mau dulu ada risetnya dulu ya. Dari riset internal dulu, baru nanti meningkat lah. Ya kalau udah nanti terbiasa nulis di Sinta pasti akan lebih mudah. Ya kalau udah Sintanya udah naik dari grade yang Sinta 3, apalagi yang bisa ke Sinta 2, itu biasanya sudah lumayan agak ketat reviewnya itu akan menjadi batu loncatan untuk bisa ke yang internasional yang lebih bagus lah seperti itu. Itu dulu ya Pak Wil ya. Jadi harus ada riset dulu nanti untuk materinya bentar lagi ya. Jadi untuk gimana dalamnya artikel nanti. Tapi untuk gimana awal memulai ya, mulai dulu dengan riset dulu. Itu dulu ya. Oke. Bu Zahra, mungkin itu dulu. Terima kasih PMG. Silakan masih ada yang bertanya? Oke, saya pilih Bapak Giri Nur Pribadi, silakan. Selamat bertemu Pak Mujiarto. Dulu kita pernah ketemu di ini buat Bu Jatinangor. Ya, dari Pak Giri mau tanya ke Pak Mujiarto. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pernah ketemu di Jatinangor. Nah, Pak Giri silakan. Oh ya. Mau tanya, pernah untuk penelitian siap. riset terlebih dahulu itu kan kalau data sekunder untuk ilmu sosial boleh ya Pak ya?
Boleh Pak, boleh, boleh. Oh iya, Jadi BPS, literasi Bank biasanya Indonesia orang gitu misalnya. sosial bisa UID diangkat. pakai website. Skopus Ya. bisa Pak, oh bisa ya. Nggak ada yang Oh iya. nggak bisa gitu ya. Karena memang ilmu Ya, sosial oke. biasanya studi literatur dulu, ya. Boleh Pak. Kadang-kadang Ya, gini Pak, boleh. Ini artikel nggak itu harus artikel, nggak harus hasil riset. ya, artikel Ya. itu artikel yang digunakan untuk format jurnal, maksudnya gitu ya. Yang dimaksud Bisa. artikel penelitian. Jurnal, Bisa. proceeding. Ya, kadang-kadang gini, Bisa. misalnya ada Jurnal prosedur ataupun Pak, proceeding. ada format penulisan yang khusus untuk laporan, tetapi berbeda dengan artikel yang akan dicetak. Itu kalaupun ada ya agak lama bikinnya, gitu ya. Kalau bisa jangan ya. Langsung ya, boleh ya. Format artikel jurnal itu malah bisa gitu ya. Maksudnya gitu kan? Kalau yang sudah dipublikasikan di koran, usahakan jangan Pak, ya karena nanti bukan, sudah maksudnya, secara maksudnya online bukan itu. sudah masuk di Google Scholar itu. Oh iya, maksudnya di gini. Google Scholar. Kita bikin sendiri, tetapi nggak perlu format khusus untuk laporan, terus format khusus untuk artikel. Jadinya bikinnya sampai 3 kali. Seharusnya kan 2 kali kan ya. Artikel, kemudian cetak jurnal. Kalau untuk sekarang, untuk yang cetak itu udah jarang Pak ya. Jadi sudah kebanyakannya udah online. Jadi ya udah yang jurnal online ya, EISSN. Ya, jarang sekarang jurnal-jurnal yang cetak. Kadang ada jurnal yang nggak ada PISSN-nya, nggak ada cetaknya. Jadi EISSN. Online. Walaupun Ya? ada, biasanya udah ya orang pesan khusus biasanya kalau memang jurnalnya ada yang printingnya gitu ya. Jadi tapi udah jarang sekali karena untuk semua kepangkatan dan yang lain sekarang cukup memasukkan URL dari publikasi kita gitu ya. Jadi cuma kan kadang orang butuh untuk koleksi biasanya ya, raknya supaya penuh gitu ya. Tapi kalau untuk yang kepangkatan untuk dan yang lainnya, saya kira udah eranya udah era yang online. Ya, karena sebelum COVID kita masih upload PDF dan yang lainnya. Ya. Sebelum COVID kita masih pakai cetak Pak. URL juga ditanyakan untuk jabatan fungsional mau ngajuin gitu. Iya. Iya. Nah, kemudian yang saya tanyakan formatnya boleh ya? Artikel, kemudian langsung ke format cetak. Cetak itu bisa cetak print, bisa online kan gitu. Oke Pak, jadi nanti jurnal itu sebetulnya nanti ada tetap ya, jurnal itu kan nanti ada template-nya. Ya, template sesuai dengan jurnalnya. Dan biasanya nanti ada jurnal yang kalau memang dia ada versi cetaknya, nanti bisa nanti mendapatkan versi cetak dari jurnal itu. Adapun juga jurnal yang memang nggak ada versi cetaknya, ya kita nggak bisa cetak ya, paling cetak sendiri. Ya, tapi biasanya cover biasanya suka dikasih kalau memang mau dicetak gitu. Tapi disesuaikan kebutuhan aja Pak, karena memang untuk kepangkatan yang sekarang sepertinya yang cetak sudah nggak dipakai juga gitu ya. Kemarin saya Januari udah full online semua, URL dan upload PDF semuanya gitu. Kita gitu ya ketik Pak di Giri. Sister. Pak Giri ini dari mana nih Pak Giri? Pak Universitas Giri dari Pelita Bangsa Cikarang. Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Iya. Pernah ketemu ya. Oke. Tadinya di STT Pak, sudah itu ya, Pak Giri, ya? ke home base. Oh iya, kemana? Ya. Siap Tadinya ya. Oke, STT nanti kita Pelita Bangsa Teknik Lingkungan. Pindah. Oke, siap. Ke STIE, kemudian STIE jadi universitas. Jadi intinya. Oke, Pak Giri ya. Oke. Tambah satu pertanyaan lagi Pak. Untuk referensi itu kan khusus jurnal. Kalau 2 itu boleh ya? Ada bibliografi di belakang, ditambah lagi di belakang lagi ada referensi gitu. Boleh. Boleh. Ya. Oke. Cuman ya, nanti kalau untuk jurnal idealnya paling referensi aja biasanya itu. Iya. Tapi ada yang mencantumkan bibliografinya ya makanya nanti diikutin template yang sesuai dengan jurnal masing-masing. Ya. Oke Pak Giri ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti biar masuk materi ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Giri. Baik, karena waktu sudah jam 9:02, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan Pak MJ.
Oke, makasih. Ayo slide yang berikutnya. Salam dulu ini untuk Palopo, ini ada yang Palopo jauh ya, Bu Hermita ya. Ada dari Palopo nih. Palopo ya, Bu Hermita ya, nanti biar bisa kolaborasi nanti. Timur, Barat ya, Jawa ya. Oke, yang materi yang kedua, coba bukan yang ini, materi berikutnya. Oke, materi yang berikutnya. Yang satu. Yang satu dulu, yang satu dulu. Jangan yang dua, yang satu. Satu. Yang satu dulu, yang satu. Nah, ini dulu. Oke. Oke, di full screen. Di full screen dulu. Oke. Nah, ini urgensi publikasi ilmiah ya. Jadi saya kalau setiap materi pasti ya semangat dulu lah. Ya nulis mudah. Semangatnya itu yang susah gitu ya. Ada aja bentrok. Mau nulis buka laptop, ada yang bimbingan. Mau nulis lagi dipanggil pimpinan ya, nggak nulis-nulis. Pulang ke rumah anak istri, udah nggak nulis-nulis ya. Oke, ini urgensi publikasi ilmiah. Next. Lanjut. Next. Oke ya, Bapak Ibu, saya yakin saya di sini nggak mau menggurui gitu ya. Jadi intinya saya hanya akan back lagi, coba back lagi. Tadi yang sebelumnya, yang sebelumnya, sebelum ini. Oke, jadi Bapak Ibu, kunci Bapak Ibu untuk kepangkatan biar lancar pasti dari riset lah ya. Riset nanti hasilnya apa aja, pasti nanti ada publikasi, haki, termasuk haki itu adalah paten gitu ya. Cuman kalau untuk sosial kayaknya paten agak susah, mungkin yang engineering teknologi itu akan lebih bisa, tapi kita sebagai dosen sebetulnya nanti haki yang mana yang perlu kita kejar. Di situ ada hak cipta ya. Jadi mulai apa itu riset, jadi memang Bapak Ibu apalagi yang sudah mengampu mata kuliah metodologi penelitian pasti udah paham akan yang apa itu riset ya. Oke, next. Oke, mau mulai riset. Jadi Bapak Ibu di perguruan tinggi mulailah dulu dari hibah internal perguruan tinggi dulu. Ya. Jangan berpikir muluk-muluk biaya yang besar-besar dulu, ya. Apalagi yang sudah membimbing mahasiswa di laboratorium ataupun udah yang social science itu udah membimbing di lapangan, ya. Sekecil apapun bisa ditulis, ya. Jadi draft artikel. Tadi saya bilang nggak hasil riset yang gimana, literatur review dulu aja bisa jadi tulisan kok, ya. Asal mau dibikin, ya, supaya memenuhi kaidah dari artikel yang kita nanti, jurnal yang kita tuju. Jadi bisa jadi satu bentuk artikel. Ya, jangan terkendala oleh nanti gimana finansialnya. Waduh Pak, di dalam finansialnya hibahnya masih sedikit nih. Kita kejar yang di luar, ada DRPM. Bagi yang memang masih S2, asisten ahli atau belum punya jabatan fungsional, bisa yang namanya PDP, dosen pemula. Ya, bagi yang sudah naik, bisa PKPT. Bisa nanti penelitian dasar dan seterusnya ya. Finansial ini memang jadi yang pertama dulu. Kadang saya nggak punya uang nih, nggak bisa riset, internal belum mendanai, cari yang eksternal. Jadi dulu saya di Universitas Muhammadiyah Tasik baru berdiri, saya cariin dari luar dulu.
Saya motivasi dulu dari luar yuk, DRPM banyak. Dan alhamdulillah di tahun pertama dapat 14, proposal lolos. Tahun keduanya naik jadi 25, 3 agak turun, 21. Ya lumayan. Jadi di dalam nggak ada finansial mendukung, kita cari di luar. Informasinya lewat seperti ini kita nanti. Ya, kita bisa saling tukar. Ya. Gimana studi literatur? Saya yakin sudah pada paham. Orang bikin tesis sudah situ di literatur, ya. Bikin proposal aja mau tesis sudah ada studi literatur, ya. Jadi untuk memulai riset, Bapak Ibu saya yakin sudah biasa, ya. Nanti yang agak susahnya gimana untuk hasil riset itu jadi tulisan. Itu yang akan mentoknya biasanya rata-rata di situ. Oke, next. Nah, ini alur penelitiannya ya. Nah, ini research circle-nya ya. Ada eksperimen implementation ya. Ada metodenya, ada literaturnya, literatur review. Pasti awalnya ada masalah. Ya, cari masalah biar dapat tulisan. Kalau nggak ada masalah, nggak dapat tulisan. Ya. Jadi ya cari masalah ya pasti harus baca dong tulisan publikasi di jurnal ataupun di proceeding orang lain ya. Nanti gimana? Setelah itu ada publikasi ya. Nanti gimana? Ada sitasi. Sekarang perguruan tinggi untuk pemeringkatan akreditasi bukan cuma jumlah jurnal, bukan jumlah proceeding aja, tetapi ada nggak sitasinya? Nah, output outcome-nya harus jelas. Kalau publikasi pasti harus ada sitasinya. Gimana sitasi di Google Scholar? Gimana kita munculkan sitasi Google Scholar? Nah, kan Bapak Ibu kalau yang sudah aktif di Sinta akan kelihatan. Ya, di Scopus seperti apa? Di Web of Science seperti apa? Ya. Jangan sampai nanti kita mau akreditasi bingung, suruh nyari data sitasi. Ya, Bapak Ibu harus sudah terbiasa. Karena nanti nggak ada sitasi, nilainya akan poin yang paling minim sekali untuk akreditasi prodi ataupun perguruan tinggi. Ya, oke, next. Nah, ini riset. Ya, setelah riset apa yang harus dilakukan? Publikasi ilmiah, artikel, jurnal, ya, proceeding itu ataupun buku ya. Haki itu nanti ada hak cipta ya, ada desain industri, ada paten ya. Jadi ini dua. Jadi kalau udah riset jangan cuma berhenti di riset. Nanti hilirisasinya lagi pasti ke produk inovasi. Apalagi sekarang udah kementeriannya adalah Ristek, ada Ristek BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi ujung-ujungnya riset ya kalau bisa sampai hilirisasi. Ya, kita di publikasi aja masih minim. Ya, ini ya, malam ini kita bicaranya publikasi. Ada paten jangan dilihat dulu. Nanti ada sesi tersendiri nanti Pak Idwi itu ya, untuk paten ataupun haki dan yang lainnya. Publikasi ilmiah ini Bapak Ibu kalau di Sinta pasti ada yang muncul. Halo? Sepertinya ada kendala ini. Halo, PMG? Sepertinya ada kendala ya. Mohon maaf bagi semuanya. Sambil kita menanti. Baik. Halo. Mohon maaf semuanya, mungkin masih ada sedikit kendala di sini. Pak Henry, halo Pak Henry. Ya, Ibu, ini Bapak MJ-nya keluar ini. Iya, gimana ini? Lagi coba masuk lagi. Iya. Baik, bagi seluruh partisipan silakan untuk siap-siap untuk menjawab, untuk memberikan pertanyaan di sesi yang kedua nanti. Silakan bisa di chat maupun di raise hand. Nanti kita akan coba memilih untuk memilih siapa nanti yang terpilih untuk bertanya. Mohon maaf nanti jika semuanya tidak semuanya.
Oh iya, Baik, silakan. mana? Sudah masuk? Oh ya, Sudah. Alhamdulillah Pak MJ Siap, sudah siap, bisa siap. bergabung lagi. Oke, next Silakan ya. Pak. Ya, silakan Pak. Oke, nih. Jadi Bapak Ibu dosen, kita bantulah perguruan tinggi kita, ya, supaya apa? Ya kita lewat publikasi ilmiah dulu, ya, supaya kita kepangkatan muda, ya. Mohon maaf ya, saya dulu 14 tahun, hampir 13 tahun ngajar di salah satu perguruan tinggi di Bandung, ya. Ngajar pagi, siang, sore, malam, ya, pulang malam ya pasti capek, ya. Besok datang lagi pagi, siang, sore, malam. Nggak ada karya satupun, ya, sampai 2013 saya di suatu perguruan tinggi. Ya, saya hijrah ke Tasik, beresin S3 karena kepaksa. S3 harus ada Scopus katanya. Ya mau nggak mau ya, kadang kepaksa. Tapi dari terpaksa jadinya bisa bikin event internasional. Ya, publikasi untuk yang luaran Scopus ataupun Web of Science. Alhamdulillah, ya sudah banyak ribuan yang saya bantu dari orang yang nggak ada punya ID Scopus, minimal punya ID Scopus dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi yang di Pulau Jawa, apalagi di Banten itu kan mudah sekali sebetulnya. Apalagi Pak MJ suka ke Banten, ya. Nggak usah ketemu juga, kirim email aja udah selesai sebetulnya, ya. Kali-kali nanti ngopi daratnya. Oke, Bapak Ibu dipublikasi. Jadi lewat publikasi yang saya rasakan perguruan tinggi cepat naik, ya, cepat naik peringkatnya. Next. Nah, ini ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah biasanya numpuk ya, disertasi, skripsi mahasiswa. Sekarang skripsi harus jadi minimal artikel di Sinta ya, Bapak Ibu. Ya, usahakan. Ya, ya lumayan lah untuk dongkrak Google Scholar. Ya, jangan numpuk jadi tumpukan di perpustakaan. Udah 5 tahun numpuk, gudangnya nggak cukup. Ya, udah saya dimulain. Saya baru membimbing di Tasik itu angkatan pertama. Kemarin dari awal saya bikin. Ya, tiap ngajar mata kuliah metodologi, udah kamu bikin proposal PKM. Udah kamu yang penting lulus tuh. Ajarin mendelai dikit mahasiswa. Ya, alhamdulillah PKM dapet. Ya, bisa jadi nulis. Skripsi juga sama. Biarin jelek juga draft artikelnya. Kita dosen moles lagi. Ya, kita moles lagi dengan mahasiswa, jangan nggak dibawa mahasiswanya. Ya, skripsi Bapak Ibu membimbing minimal 6, maksimal 6 per semester. Ya, masa sih nggak bisa jadi draft artikel yang bagus, ya kan, untuk dongkrak Google Scholar. Saya udah dimulai, udah minimal proceeding Scopus saja, mahasiswa bimbingan saya. Ya, jadi kenapa? Ya untuk membantu, kita nggak usah riset, cuman ngoreksi, mahasiswa nulis. Jadi jangan sampai Bapak Ibu numpuk makalahnya itu jadi nanti di perpus saja ya. Jadi harus bisa dipublikasikan lah kalau bisa. Ya, oke, next. Mengapa perlu? Ya perlulah ya. Nggak akan naik jabatan kalau nggak ada publikasi ya. Itu dosen biasanya itu dulu ya. Kedua, publikasi pasti untuk apa nanti? Pelindungan karya cipta. Makanya tadi Pak Giri, Pak gimana kalau udah di koran? Di koran kan udah masuk web, di Google, di search. Pasti kan nanti kalau begitu dicek similarity pasti akan ada kemiripan. Jadi jangan, kalau udah dimasukkan di koran, lebih bagus diolah lagi, cari penelitian yang lain, riset yang lain, jangan sampai sama. Ya, kenapa? Karena nanti dicek similarity dengan software, apakah itu Turnitin atau yang lain, itu pasti akan mudah. Karena kalau udah di koran, biasanya sekarang koran online. Kalau zaman dulu koran cetak, begitu dicari nggak akan ketemu. Sekarang koran online, cetaknya ada, online-nya ada. Jadi begitu di similarity akan ketemu. Jadi nggak bisa. Ini ada tujuan khusus, aspek tanggung jawab sebagai dosen. Jangan yang sudah serdos, harusnya satu semester minimal ada karya, ini enggak. Ya, itu kan aspek tanggung jawab. Yang belum serdos, supaya lancar serdosnya. Ya, jadi harus ada tanggung jawab publikasi. Walaupun belum internasional ya, yang Sinta dulu. Kan nanti menuju baru yang internasional. Aspek manfaat, kerasa sekali. Ya, saya bisa ikut pelatihan reviewer, syaratnya harus minimal 2 publikasi internasional. Alhamdulillah bisa ikut reviewer, lulus gitu ya. Kenapa? Tadi publikasi track record jadi hal yang utama. Ya, jadi Bapak Ibu manfaatnya akan kerasa. Dapat tiba Pak MJ kok proposal IBA-nya lolos terus padahal sederhana judulnya. Ya mungkin reviewernya lihat track record publikasi. Jadi saya sekarang reviewer penelitian.
pasti kunci 40% itu dari 40% dari publikasi. Jadi kalau dilihat orang mengajukan hibah penelitian, track publikasinya di luar PDP ya. Kalau PDP nggak ada publikasi aja pasti didanain, ya. Tapi kalau di luar PDP pasti dicari track record publikasinya 40%. Jadi kalau 40% nilai publikasinya udah nggak ada, jangan berharap lolos. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa itu aspek manfaatnya selain untuk dapetin hibah, untuk kepangkatan, nah, yang satunya adalah perlindungan karya cipta. Jadi secara tidak langsung begitu udah dipublikasikan, udah sebetulnya udah menginformasikan ke khalayak bahwa ini loh karya cipta saya. Ya, jadi per tanggal berapa itulah, walaupun tidak didaftarkan ke DJKI untuk hak ciptanya, no problem. Ya, oke, next. Hambatan publikasi di jurnal ilmiah. Ya, kita bicara internasional. Sebetulnya nasional internasional sama saja kalau menurut saya ya, cuman beda di bahasa saja. Pertama, tidak percaya diri. Gimana mau percaya diri? Tulisannya aja belum ada, gitu ya. Ada dulu tulisannya supaya percaya diri, gitu kan. Terus kedua, tidak fokus penelitian, ya, mencela-mencele. Kalau bisa fokus lah. Kalau saya perhatikan, kalau saya pasti terkait dengan engineering drawing, tentang robotik, antara itu, ya, perancangan, ya, yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu harus fokus kemana nih? Nah, supaya mudah, besok disitasi lagi, INEC naik. Boleh nggak? Ya boleh. Wong kita melanjutkan nanti penelitian-penelitian berikutnya kok. Gitu ya. Peralatan terbatas. Ya, ini terkait dengan mungkin sarana riset. Kolaborasi kalau di kampus kita, ya, kami di Tasik, kampusnya baru berdiri. Gimana punya lab bagus? Ya, susah lah. Kita kolaborasi dengan perguruan tinggi yang memang punya lab. Kita punya ide penelitian. Kita bisa nanti submit jurnal. Kita deketin orang yang punya fasilitas. Oke, saya mau riset ini, mau nggak? Kita kolaborasi, pasti banyak yang mau. Ya. Terus yang hambatan berikutnya adalah kita udah bisa submit. Ada jawaban dari editor. Kadang sulit menjawabnya. Aduh, gimana nih bahasa Inggris jawabnya nih? Ya kolaborasi dong sama yang sudah biasa submit. Nah, karena bahasa-bahasa untuk menjawab reviewer itu sebetulnya tidak terlalu panjang. Ya, fokus jawabannya. Nanti banyak contoh-contoh suatu saat saya kirim contoh-contoh gimana korespondensi terkait dengan review artikel dengan editor. Karena biasanya jurnal internasional kita langsung dapat reviewnya dari editor. Ya memang editor bagi ke reviewer. Tapi apa dari reviewer 1, 2 kalau double reviewer, tapi nanti dari editor akan disampaikan ke kita. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua di jurnal di internasional itu seperti di Indonesia by OJS. Ya, mereka punya kadang lewat web sendiri. Kadang juga ada yang bagus juga lewat email editor. Jadi ini Bapak Ibu harus paham. Jadi ada banyak korespondensi yang nggak harus lewat sistem, tapi ada by email. Nanti dengan editor, ya. Ada yang seperti itu. Dan keterbatasan bahasa, ya. Jadi terbatas bahasa memang gimana Pak MJ? Pak MJ juga sama. Bahasa Inggris nggak bagus-bagus amat, ya. Kalau ngomong ya asal berani ngomong aja. Ya, kalau suruh buka acara, no problem. Tapi kita ngomongnya sekarang adalah bahasa tulisan. Bahasa tulisan ada tool. Tapi jangan 100% percaya tools. Jangan sekali-kali kita kirim artikel yang hasil dari tools saja. Dibaca lagi. Vocabnya sudah sesuai belum? Ada bahasa-bahasa tertentu, vocab tertentu yang memang sesuai dengan keilmuan tertentu. Jadi harus betul-betul di-proofread sama ahlinya. Ya, jangan karena kita bisa pakai software, kita cuma percaya ke software. Nggak boleh. Pasti akan ujung-ujungnya reject. Ya, karena memang bahasanya nggak cocok dengan bahasa artikel. Oke, next. Apa saja bagian makalah ilmiah? Ini baik internasional ataupun nasional hampir mirip. Ya, pasti ada judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, pendahuluan, material metode, hasil diskusi, kesimpulan, dan nanti ada juga ucapan terima kasih. Kalaupun ada, kalau enggak masalah. Ya, jadi ini adalah awalnya dulu. Ya, bagannya dulu, ini yang penting-pentingnya dulu.
Dan saya sering mereview beberapa artikel nama afiliasinya di bahasa Inggrisin. Tolong bahasanya yang konsisten. Ya, Universitas Serang Raya, udah Universitas Serang Raya. Universitas Bina Bangsa, Universitas Bina Bangsa. Ya, STKIP Muhammadiyah Sampit, STKIP Muhammadiyah Sampit. Nggak usah di bahasa Inggrisin. Kenapa? Semakin banyak kata yang berbeda afiliasinya, nanti Bapak Ibu perlu mengklaim di Scopus. Ya, perlu korespondensi lagi ke Scopus bahwa nama ini adalah nama PT kami. Nah, itu kan perlu waktu lagi. Jadi dari awal dosen dikonsistenkan. Kalau mau submit kemana-mana, tolong namanya yang kayak gini. STKIP gini, universitas gini, akademi seperti ini. Jadi yang berbahasa Indonesia aja kalau nama afiliasi. Nggak usah berbahasa Inggriskan ya. Jadi karena tadi kadang asal translate, ya kan? Mohon maaf, nanti asal translate, nama orang ke bawah lagi ke translate gitu ya. Namanya nanti ya jadi lucu juga. Jadi betul-betul harus dibaca dan jangan asal translate pakai software ya. Abstrak, nanti ada ketentuan abstrak seperti apa, pendahuluan seperti apa, material metode. Jadi nanti ada bedanya yang engineering science dengan sosial, pasti ada sedikit berbeda. Ya, nanti akan saya tunjukkan gimana bedanya. Oke, next. Sampai pukul berapa ini, Bu, materinya? Sampai 9.45, Oke, ya? 21.45, Pak. Oke, masih ya. Oke. Iya, masih ada. Ya, ini struktur abstrak, Bapak Ibu. Ini yang paling penting ya. Abstrak kadang ada pendahuluan. Gimana Pak? Nggak ada pendahuluan di abstrak? No problem. Kadang malah abstrak dibatasi. Nggak boleh lebih dari 200 word. Buang aja pendahuluannya. Langsung tujuannya apa? Ya. Tapi apa yang dilakukan biasanya ketujuan. Ya. Apa yang dilakukan ini wajib ada. Ya. Apa yang dihasilkan biasanya hasilnya. Nah, apa manfaat? Kadang-kadang ada enggak. Jadi dua yang penting. Ya. Apa yang akan dilakukan di sini biasanya tujuan, apa yang dihasilkan. Kadang di tengah-tengahnya ada metode. No problem, sedikit masuk. Tapi yang penting adalah apa yang akan dilakukan, biasanya ketujuan, apa yang akan dihasilkan, biasanya ada hasil ataupun conclusion-nya, kesimpulan. Itu yang paling penting. Kadang ada abstrak yang pendek sekali. Ya, di bawah 150 word. Kita ikutin juga. Jangan artikel nyuruhnya di maksimal 150, 200, kita kepengen supaya jelas jadi 300, jadi tolak lah. Ini orang nggak konsisten nih. Udah dikasih template aja nggak ngikutin. Ya ini makanya kadang ada yang wajib, kadang ada yang nggak wajib gitu ya. Jadi ya yang singkat aja. Kadang mohon maaf, orang sosial biasanya abstraknya 1 halaman full. Kadang 2 halaman nggak cukup. Ya, ya tolong ya, kita juga ini mainnya sekarang ke internasional jurnal ya. Kadang 1 paragraf udah cukup. Tadi tujuan ataupun hasilnya. Gitu. Oke, next. Ini ada makalah ya, introduction, method, result discussion, conclusion, ringkasan. Abstrak, pendahuluan, apa yang tadi udah ya. Jadi apa yang dihasilkan, penutup. Penutup di sini maksudnya di conclusion-nya ya. Jadi ada penutupnya biasanya conclusion. Ya. Oke, next. Silakan Bapak Ibu sambil ngopi aja. Ya. Sambil ngopi aja. Ya. Nah, ini ada contoh ya, judulnya ini karena saya dulu S2-nya tentang robotik ya. Jadi saya nulis ya mati robotik. S3-nya vocational education ya, nulis vocational education gitu ya. Jadi antara 2 jalur itu yang itu. Ya ini contoh judul aja ya. Mungkin yang orang sosial apa ini judulnya, no problem nanti. Next. Nah ini abstrak, saya bilang tadi, nggak usah panjang-panjang, ya. Jadi langsung fokus saja tadi apa yang dilakukan, ya apa yang dihasilkan, gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dari sosial, tolong harus punya keahlian untuk nulis yang abstrak sependek-pendeknya, gitu ya. Jangan nanti dari hasil skripsi mahasiswa ataupun apa 1 halaman full nggak dirubah gitu ya. Jangan dipoles lagi sama kita, ya. Disesuaikan dengan yang dituju, artikel ataupun jurnal yang dituju nanti. Oke, next. Nah, ini struktur pendahuluan, mengapa penelitian dilakukan, sampai di mana pemahamannya, apa permasalahan. Nah, inilah rata-rata udah paham ya Bapak Ibu ya, nggak usah saya guruin.
Ya, jadi pendahuluan itu akan yang seperti ini. Apa hipotesis Anda? Mungkin kalau orang engineering jarang pakai hipotesis, gitu ya. Nggak, kalau orang sosial biasanya pakai hipotesis ya. Ada kesimpulan awal gitu ya. Apa yang akan dilakukan agenda supaya kita tahu apa bedanya penelitian kita dengan ya penelitian sebelumnya ya. Jadi ini ada di biasanya sekilas di struktur pendahuluan muncul gitu ya. Karena memang nanti di jurnal pendahuluan ada ya, introduction ada walaupun nggak panjang. Ya tergantung nanti jurnal yang kita tuju maksimal berapa halaman. Kalau jurnal reguler rata-rata antara 10 sampai 20 halaman ya maksimal. Kalau proceeding harus lebih sedikit lagi, maksimal 6 halaman. Ada orang nulis proceeding susah Pak jadi 6 halaman. Ini tabelnya penting semua. Ya tabel penting semua, tapi harus 6 halaman. Kalau nggak 6 halaman nanti kena cas $20 kan sayang sebelah itu. Nah, ini perlu kalian juga meringkas nanti suatu tulisan pendahuluan yang panjang jadi ringkas supaya yang lebih pendek. Next. Mengapa penelitian dilakukan ya? Jelas ya, Bapak Ibu juga dari awal sudah tahu ya. Jadi mengapa kita melakukan penelitian tersebut pasti ya tidak adanya manfaat melakukan riset topik ini tidak menarik ya. Menarik dan bermanfaat bagi masyarakat atau bagi ilmu itu sendiri. Jadi intinya sekarang kalau Bapak Ibu mau nulis ya, yang bermanfaat ya, kalau bisa ada untuk nilai tambah dari keilmuan ya. Terus dapat mencontoh dari makalah orang lain yang mengerjakan topik sama. Baca orang lain yang akan sekiranya mirip-mirip dengan kita akan lakukan. Supaya kita nanti tahu apa kelebihan dari kita dibanding penelitian sebelumnya ya. Pahami paragraf atau kalimat makalah orang lain. Kemudian tulis ulang dengan kalimat sendiri. Ini supaya membiasakan kita memparafrase, bukan copy paste ya. Kalau saya itu lebih nggak usah baca fullnya. Saya baca di abstraknya. Oh, ini nih orang lain nih. Kalimatnya saya ini. Nah, kalimat intinya kita ambil. Jadi nggak usah banyak baca full. Bapak Ibu nanti merujuk. Ya kalau perlu lihat yang lain ya bisa lihat full papernya. Tapi dari abstrak aja itu udah kelihatan. Ya, apa ini intinya orang lain ini? Oh, kita rujuk dikit. Parafrase sebanyak kita bisa. Ya, yang tadinya cuma 1 kata atau 2 kata, 3 kata, kita jadi parafrase. Ya, pasif aktifnya kita buat jadi 1 paragraf. Ya, ambil dari abstrak, nggak usah baca full, nanti bingung. Ya, atau kalau di full papernya baca di hasil. Kan hasil tadi sudah ada biasanya di abstrak. Ya, supaya kita lebih mudah. Jadi makanya lebih banyak membaca supaya kita abstrak orang lain supaya kita lebih mudah. Kenapa Scopus itu cuma mengindeksnya abstraknya aja? Coba Bapak Ibu perhatikan di Scopus. Nggak ada itu full paper di indeks sama Scopusnya itu. Abstraknya aja yang diindeks. Ya. Kenapa? Karena dari situ nanti Bapak Ibu akan paham. Ada jurnal yang tidak open access. Yang nggak bisa kita download. Bisa kita download dengan tadi Skyhub atau apa. Tapi kita sebetulnya dengan lihat dari abstraknya aja, kita bisa tahu penelitian orang lain itu udah seperti apa. Ya. Jadi nggak usah baca fullnya sebetulnya. Makanya di Scopus yang diindeks adalah abstraknya gitu ya. Oke, next. Sampai di mana pemahaman hingga saat ini? Untuk menulis bagian ini Anda perlu melakukan kajian pustaka secara intensif. Saya sering membaca jangankan artikel jurnal. Ya, artikel yang proceeding aja, mohon maaf, rujukan itu maunya Scopus, di Indonesianya 100%. Ya, saya nemuin itu. Ya janganlah proceeding internasional kalau bisa di atas 80% yang berbahasa Inggris. Ya. Sisanya bolehlah yang berbahasa Indonesia, walaupun yang memang penting-penting aja. Ya, syukur-syukur udah bisa 100% berbahasa Inggris. Jadi ya Bapak Ibu harus banyak membaca artikel tulisan orang lain, cari makalah-makalah yang baru dipublikasikan. Jangan heran, Bapak Ibu cari hari ini aja ada yang sudah terbit, ya, ada yang sudah terindeks, ya. Nggak usah nunggu terindeks dulu, asal sudah terbit online, Bapak Ibu bisa rujuk, ya. Nah, jika ada makalah Anda terdahulu yang melaporkan pekerjaan mirip, misalkan di refer juga
supaya Bapak Ibu juga memperlihatkan dulu penelitian saya sebelumnya seperti ini. Ini yang seperti ini sekarang ini, jadi rujuk dong. Ya, supaya orang lain tahu track recordnya. Jika ada makalah orang terkenal, maksudnya yang bagus, yang indexnya udah bagus, publikasinya udah banyak, ya kualitas tulisannya sudah masuk di yang sudah Halo? Pak MG? Pak Henry? Pak MG kayaknya live lagi ya? Gimana? Halo Pak Henry? Oh iya benar Bu. Iya, terputus lagi nih Pak Terputus MG. ya? Halo, mohon maaf semuanya. Mohon maaf semua partisipan, ini mungkin ada kendala dengan Pak MG, apa mungkin sinyalnya mungkin yang kurang bagus sehingga putus nyambung kayaknya nih. Mohon maaf. Sudah ada lagi ini? Udah ada. Oke, ya. Halo. Oke, Iya. lanjut ya. Nggak Halo, apa-apa. lanjut Memang Pak. ini Ya. lagi ini. Oke, siap-siap. Ya, Ya, silakan oke. Pak. Terus Bapak Ibu, ini kita juga jangan sungkan-sungkan kalau kita mau masuk ke suatu artikel jurnal, kita submit ke jurnal tertentu, nggak usah kita disuruh lah sebetulnya oleh jurnal, kita citasi satu dua dari jurnal tersebut. Apalagi kalau kita tahu ada reviewer jurnal, biasanya Bapak Ibu perhatikan di reviewer jurnal tersebut. Cari ya tulisan-tulisan yang memang sebidang dengan kita. Kebetulan di jurnal itu ada, tolong cari. Ya, cari supaya ya dirujuk lah, supaya Halo? Suaranya kemana ini? Wah, Pak Henry, kayaknya Pak MG-nya keluar lagi tuh. Halo? Iya Bu, betul. Mohon maaf ini untuk semuanya, mohon maaf. Mana kita tunggu dulu Pak MG untuk masuk ya Pak Henry. Iya. oke ya, putus nyambung nih, luar masuk. Iya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Oke, Kenapa jangan Pak? sungkan Sinyal ya kita- Pak ya? Kali ya, lagi hujan nih. Oh iya, hujan besar emang. Oke. Oke, iya. jadi Bapak Ibu jangan sungkan, kita cari reviewernya siapa aja di jurnal yang kita tuju. Ya, cari artikel-artikel beliau. Minimal kita rujuk supaya seneng lah, ya. Supaya seneng, supaya lancar juga, supaya nggak reject, ya. Jika ada makalah membahas topik yang sama dari jurnal yang dituju, masukkan di sini. Jadi nggak usah disuruh. Ada artikel di jurnal tersebut mau kita tuju, refer 1-2 supaya H-index jurnal juga naik, citasi jurnal tersebut juga naik. Itu akan senang. Oke, next. Jangan pelit kita merujuk ya, punya reviewer ataupun punya jurnal yang kita tuju. Next. Apa permasalahan yang masih ada ya? Sebutkan berapa kalimat saya belum terpecahkan. Anda harus ini Bapak Ibu ini pada bagian ini sebutkan dalam beberapa kalimat masalah apa yang masih belum terpecahkan. Ini nanti supaya Bapak Ibu otomatis artikel orang lain sebelumnya sudah sampai mana. Ya, yang belum tercapai mana. Nah, kita yang belum tercapai ini usahakan kita masuk di celah itu, gitu ya. Makanya nggak mungkin Bapak Ibu tanpa mencantumkan artikel-artikel penelitian sebelumnya, nggak mungkin. Jadi supaya nanti tahu kita, oh ini orang lain baru nyampe sini. Nggak mungkin ada yang baru sama sekali penelitian. Ya, nggak mungkin. Untuk zaman sekarang pasti udah ada penelitian sebelumnya. Jadi kita supaya tahu otomatis ada kata kunci di situ yang memang, oh ini belum terpecahkan, saya mau masuk ke area yang belum terpecahkan tersebut. Oke, next. Oke, apa yang akan Anda lakukan itu agendanya ya, memecahkan masalah Anda, misalnya mengembangkan metode tertentu. Biasanya ini yang lagi kuliah S3 itu biasanya ke metode ya, pengembangan yang S3. Kalau yang S2 rata-rata masih banyak yang analisis, ya masih banyak yang pengaruh. Tapi sekarang saya lihat udah banyak yang terapan juga. Ya, saya beberapa ada artikel dari bidang kesehatan yang sekarang udah menuju ke terapan. Jadi saya masuk ke beberapa event yang orang-orang kesehatan masuk di event saya sarankan
udah jangan pengaruh lagi. Coba lebih masuk ke arah terapan. Karena terapan lebih ke produk nanti. Nilai manfaat agak tinggi. Dan biasanya lebih nulisnya akan lebih mudah gitu ya. Jadi otomatis nanti akan mudah terbitnya juga. Ringkasannya Anda memberitahu pembaca bahwa Anda akan melakukan hal tersebut untuk memecahkan permasalahan yang Anda identifikasi ya. Jadi tadi ya, jadi memang ada masalah yang belum terpecahkan. Kita di sini untuk bisa memecahkan masalah itu pasti dengan metode yang kita sampaikan ataupun yang akan kita lakukan. Oke, next. Material metode, kadang di sosial, kadang ada langsung yang tadi yang saya bilang ada literatur review, kadang ada tulisan yang literatur, Pak gimana ini metodenya? Saya kan literatur review. Ya material metode sebetulnya tergantung jurnal yang kita tuju juga nanti. Ya kalau cuma literatur review kadang bingung. Apa ini material metodenya kita cuma literatur yang nggak usah ada. Ya sampaikan aja bahwa ini adalah literatur review, ambil datanya adalah membandingkan ini segala macam bla 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 gitu ya. Jadi tetap kita harus menyesuaikan dengan template jurnal yang akan kita tuju ya. Ini biasanya untuk ini orang engineering sama teknologi biasanya eksperimen ya. Orang IT biasanya pengembangan program komputer, aplikasi ya, penerapan aplikasi ya. Kalau orang sosial biasanya banyak bumbunya dengan statistik. Orang kesehatan, orang sosial ya diolahnya pakai statistik ya. Ada juga orang sosial pakai kuesioner, wawancara, no problem ya, silakan. Yang penting nanti ada jelas metode apa yang digunakan, rujukannya punya siapa, tampilkan. Usahakan pakai rujukan yang berbasisnya adalah jurnal ataupun proceeding. Pak gimana saya buku ini jurnal, buku bagus nih, mohon maaf ini ya, biasanya Bapak Ibu senangnya pakainya yang terkenal di Indonesia itu. Kalau saya baca punyanya orang sosial dengan kesehatan biasanya punyanya Ari Kunto, Sugiono gitu ya. Padahal itu udah tulisan yang udah lama gitu loh ya. Silakan Bapak Ibu cari di jurnal metodenya orang itu pakai apa ya, rujuk aja jurnal orang ya supaya lebih update. Itu jadi tidak terlalu yang apalagi kita mau ngejar yang internasional gitu ya. Ya tolong rujukan-rujukan yang memang mohon maaf yang masih udah lama tulisannya itu aja, tolong ganti dengan nyari di jurnal yang update gitu ya. Karena jurnal-jurnal yang bagus biasanya buku-buku udah kurang sekali ya. Kalau bisa malah udah jarang gitu ya, harus yang update. Saya bilang hari ini Bapak Ibu buka udah ada yang terbit gitu loh ya. Jadi kenapa harus pakai yang terlalu lama gitu loh, apalagi buku-buku yang saya pikir udah nggak ada perubahan sama sekali ya, udah yang lama ditulis cetak cover baru lagi itu ya, dalamnya itu aja sebetulnya. Jadi tolong harus lebih ini ya. Untuk menjawab pertanyaan material apa yang digunakan, bagaimana cara menggunakan, gimana dan kapan pekerjaan dilakukan, ini saya Bapak Ibu pasti akan paham sekali ya, tinggal nanti metode apa yang cocok. Oke, next. Hasil. Nah, ini hasil penting sekali ya. Saya pernah baca satu artikel yang mau disubmit ke jurnal internasional, tetapi nggak ada hasilnya. Saya bilang, ini hasilnya apa? Saya bilang gitu. Padahal data statistiknya banyak. Oh Pak, belum ada gini-gini. Wah, sampai detik ini belum disubmit hasil revisinya ya. Jadi dalam artian apa? Hasil ini penting tadi adalah di paragraf paling terakhir itu adalah pasti antara hasil dan atau conclusion itu ya. Jadi hasil itu nggak harus murni langsung di situ adalah kesimpulan. Kesimpulan nggak harus muncul kalau di abstrak. Yang penting hasilnya. Hasil itu yang Bapak Ibu harus baca supaya jadi rujukan nanti lebih mudah. Kenapa saya bilang nggak usah banyak baca full paper, baca aja abstraknya, udah cukup. Saya bilang itu, kecuali mau melihat yang lebih dalam lagi, biasanya mau lihat gambar, tabel, bentuk tampilan tabel, oke, boleh masuk ke full paper. Tapi kalau untuk cuma merujuk, saya baca abstrak aja udah cukup. Jadi Bapak itu. Jadi hasil, meringkas data dari eksperimen, tabel, grafik, foto, dan harus memiliki penjelasan di teks. Ya, data dalam tabel tidak diduplikasi di gambar atau grafik, nggak usah double-double. Di tabel muncul lagi di grafik. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Yang ini kalau bentuk grafik, ya, bentuk tabel, bahas. Ya, nggak usah banyak
terlalu, karena kadang ada artikel atau jurnal yang terbatas halaman, ya. Saya pernah ada dapat artikel mau proceeding suruh 6, halamannya ada hampir 30. Suruh buang aja jadi 6, jadi bingung gitu ya. Nah, ini kan perlu keahlian, perlu kebiasaan nulis, ya. Setiap gambar dan tabel harus memuat legenda untuk menjelaskan simbol, singkatan atau metode khusus. Dan Bapak Ibu juga banyak yang nggak teliti. Kadang masih banyak yang berbahasa Indonesia, padahal bisa dibahasa Inggris kan. Kecuali yang memang tidak bisa dibahasa Inggris kan, ya bahasa Indonesia no problem, ya. Jadi cetak miring aja, bisa seperti itu. Tetapi yang bisa dibahasa Inggris kan, tolong ada bahasa Inggrisnya, seperti itu. Oke, next. Masih ada waktunya, Bu? Bu, masih ada 2 menit lagi. Oke, ada 2 menit lagi. Oh, iya, diskusi ya. Iya. Oke, diskusi. Tadi ini kebalik nih hasil dan diskusi. Jadi tadi ya ada result and discussion, ya. Tapi ada orang langsung misalkan result tersendiri, discussion sendiri, no problem. Saya bilang kita kembali lagi ke jurnal apa yang kita tuju, template-nya seperti apa. Baca artikel yang sudah terbit, ya. Apakah result and discussion dijadiin satu atau dipisah? Itu seperti itu. Jadi dalam artian Bapak Ibu memang tadi ya jangan mau submit ke jurnal A, tapi kita nggak pernah baca yang terbit di jurnal A tersebut, ya nanti akan susah dong diterimanya. Tidak melulu merupakan pernyataan ulang dari bagian hasil. Jadi jangan double-double ya bahas kalau tadi. Ya harus memuat interpretasi dari data. Data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel, ya kita bahas. Gimana dengan angka-angka ataupun data ataupun yang ditampilkan atau kuesioner atau apa yang memang perlu penjelasan yang perlu pembahasan lebih. Dan bila kadang di ilmu sosial dibandingin lagi dengan hasil punya orang, kan bisa seperti itu. No problem ya, jadi nggak masalah. Jika akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hasil pengamatan yang dilaporkan orang lain, Anda harus menjelaskannya. Jadi nggak harus sama dengan punya orang. Ya kalaupun beda, jelaskan kenapa bisa beda. Apakah menggunakan alatnya yang memang belum ini, atau memang hasilnya memang seperti itu. Jadi dijelaskan kenapa bisa beda dengan orang lain. Ini di pembahasan bisa seperti itu. Oke, next. Hasil pengamatan 1 menjelaskan hasil tersebut membanding. Oke, next lagi ya. Ini udah ke itu diskusi data. Jelaskan mengapa gambar 1 bentuknya demikian. Itu biasanya kalau ada gambar misalkan statistik, kenapa kok bentuknya seperti itu? Nah, sekarang yang lagi rame COVID ya. Kenapa ini kok nggak turun-turun nih grafiknya? Bisa aja kalau orang statistik itu dibikin turun. Ya datanya aja diolah gitu ya. Tapi harus dijelaskan. Kenapa nggak turun? Kenapa cenderung naik? Nah, itu kan gambar itu harus dijelaskan. Kok turun? Kenapa bisa turun? Nah, misalkan seperti itu. Apakah hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya atau tidak sesuai? Jelasin juga. Ya, kalau tidak sesuai mengapa? Adakah perbedaan dalam cara sintesisnya? Bisa aja dengan metode yang agak berbeda, hasilnya jadi agak berbeda. Nah, ya. Jika pekerjaan dilakukan eksperimen, apakah hasil sesuai dengan teori yang telah ada? Ini orang engineering. Ya, jadi ada dasar teorinya, loh kok di eksperimen kok beda jauh? Ya nggak masalah, mungkin alatnya, setelah itu mungkin apakah apanya, kenapa beda, itu dibahas, no problem. Jangan supaya kita kepengen deket dengan teori, dideket-deketin, di-delete datanya, ya nggak, itu ya jangan juga. Jelaskan aja, no problem. Nggak harus persis sama dengan teori, mungkin ada selisih bedanya. Jika pekerjaan ada teori dan eksperimen, apakah teori dan eksperimen konsisten? Ya, perlu banyak membaca makalah, buku, referensi, dan yang lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu harus perbanyak baca. Ya, jadi supaya tahu bahwa diskusi data seperti apa. Oke, next. Baik Pak, waktunya mungkin sudah. Ini kesimpulan ya. Sudah selesai ya. Kesimpulan merupakan pembuktian hipotesis Anda. Saya bilang, ini untuk sosial, oke ada hipotesis awal, oh ternyata seperti ini. Setelah ada kesimpulan. Kalau orang engineering beda lagi, ya kadang nggak ada hipotesis. Oh, rancangannya ini lebih andal dibanding rancangan sebelumnya. Itu biasanya seperti itu. Ditulis ringkas memuat informasi, ya. Bapak Ibu jangan poin-poin terlalu banyak poin di kesimpulan. Kalau bisa dalam paragraf singkat, ya. Ini Bapak Ibu sosial, ini biasanya banyaknya poin. Saya suka bingung. Kesimpulan 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
Nggak usah seperti itu. Fokus, satu paragraf cukup. Catatan-catatan lain kekurangan-kekurangan ditemukan dalam metode data. Oke ya, Bapak Ibu, itu kesimpulan. Jadi yang penting ringkas, padat, jangan terlalu banyak poin. Nulis artikel jangan terlalu banyak poin. Ya, jadi tolong dihindari nulis-nulis yang banyak poinnya. Oke, Bu Zahra, jadi mungkin itu untuk materi yang 2. Ya, jadi sebetulnya materi ketiga dan berikutnya hampir sama lah ya. Jadi tadi ke Pak Ketua, karena waktunya terbatas, mungkin tidak semuanya bisa di online seperti ini. Kita bisa nanti melanjutkan melanjutkan di chat dengan pribadi ataupun dan yang lainnya. Ya. Boleh ya Pak ya? Ya boleh ya. Jadi supaya Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Saya kalau ngomong di online ini nggak kerasa, pengen ngomong terus gitu ya. Karena biasanya offline itu bisa dari pagi sampai sore. Jadi kalau online seperti ini kayak yang waktunya kurang sekali. No problem, yang penting ada semangatnya dulu lah. Gitu. Oke, Bu Zahra, makasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita buka untuk sesi pertanyaan, tanya jawab. Belum ada yang raise hand sepertinya. Baik, saya akan membacakan salah satu pertanyaan di chat dari Pak Pramudi Harsono. Ingin bertanya, bagaimana menembus Scopus dengan segala keterbatasan translate, Pak? Oke. Mohon dijawab ya. Nggak usah bingung. Pak siapa tadi? Pak Pramudi Harsono, Pak. Pak Pramudi Harsono, nggak usah bingung, Pak. Yang penting ada artikel bahasa Indonesianya, kasih ke ahlinya. Ya, bingung nyari ahlinya, PMJ ada tim. Ya, PMJ konferensi internasional itu dari 2018. Udah biasa ngolah translate, proofread. Jadi Pak Harsono nggak usah bingung. Yang penting Bapak punya draft artikel bahasa Indonesia, ya kita bantu. Apalagi yang ikut malam ini, nggak usah bingung. Ya masih agak acak-acakan nggak masalah. Yang penting bahasa Indonesia bener dulu, ya. Jangan tata bahasa Indonesianya amburadul. Nanti saya bingung, ya maksudnya apa gitu ya. Di bahasa Inggrisnya nanti jadi bingung. Ya Pak Harsono nggak usah bingung ya. Jadi nanti bisa kita bantu. Baik. Masih belum ada yang raise hand. Baik, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari chat. Dari Bapak Widodo. Ya. Bapak Widodo Politeknik Engineering. Ya. Mohon info nama jurnal internasional yang Bapak MG bekerja sama. Banyak Pak Widodo. Oh, Pak Widodo ya. Ini ikut event Pak MG juga nih. Ya. Pak Widodo mana Pak Widodo? Jadi nggak usah bingung Pak, nanti bisa kita chat, nanti saya bantu tulisannya cocok kemana. Karena saya harus lihat tulisan dulu, ya. Yang kualitas yang mau seperti apa, ada beberapa yang sampai kuartil 2, banyak editor yang sudah saya kenal dan beberapa di event saya juga saya undang hadir pengelola jurnal Indeks Scopus untuk jadi pembicara di event-event saya. Jadi nanti Pak Widodo bisa saya lihat artikelnya cocok kemana. Karena kita kadang kepengennya untuk yang kemana, ternyata cocoknya kemana. Nanti kita bantu cocoknya kemana. Nanti saya bantu ya Pak Widodo untuk nama-nama jurnalnya ya. Karena di sini dari sosial, engineering, ada semua di sini kesehatan. Jadi memang harus yang cocok. Ya terutama Bapak Ibu sebetulnya kalau untuk manajemen ada beberapa editor udah kerjasama dengan saya. Kesehatan juga ada. Education banyak, engineering teknologi juga ada beberapa, dari yang baru terindeks Scopus sampai yang Q2 ada, ya. Beberapa editor udah saya kenal dan saya sering korespondensi. Oke ya Pak Widodo, ya nanti saya kasih tahu. Terima kasih Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Raden Suryo, Pak Raden Surya, maaf. Dari nama saya Nana dari UIN Banten. Saya ingin bertanya, saya sudah beberapa kali untuk masuk jurnal internasional dan berbayar. Lalu saya coba untuk masuk ke jurnal Scopus tapi tidak jelas beritanya. Padahal saya sudah bayar
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mudah masuk jurnal Scopus dan bagaimana cara menarik biaya yang sudah keluar karena tidak terbit. Oke. Saya minta kembali gitu. Oke. Siapa? Ibu Ana ya? Ibu Ana. Iya, Ibu Nana. Jadi sebetulnya kita harus memilih jurnal yang tadi nanti ya ada kriteria jurnal mana yang qualified dan enggak. Sebetulnya kalau dari indikasi tadi sudah bayar kok nggak terbit, itu hak kita untuk narik kembali artikel kita dan narik kembali dana kita. Kecuali tadi Bapak Ibu dapat jurnal yang nggak jelas, uang hilang, ya kadang nggak sedikit, nggak terbit, apalagi ke indeks gitu ya. Jadi sayang sekali. Jadi yang bagus itu Bapak Ibu submit dengan yang prosedural, tetapi kalau jurnal sudah minta invoice, itu biasanya sudah ada hasil review dulu. Hasil reviewnya kita kirim, biasanya baru muncul invoice. Invoice kita bayar, biasanya di invoice akan disebutkan. Akan terbit di volume berapa, nomor berapa, atau isu berapa. Itu biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau tadi sampai udah bayar, kok nggak terbit, Bapak Ibu cari editornya di situ. Kan biasanya suka ada corresponding editornya. Ya, jadi itu bisa dicek. Kenapa nggak terbit, alasannya apa? Ya, lampirkan bukti bayarnya, ya. Takutnya Bapak Ibu bayar bukan ke jurnal tersebut, ya ini yang jadi masalah. Lewat orang ketiga misalkan, ini kan jadi masalah, ya. Padahal orang ketiga itu broker, nggak langsung berhubungan langsung dengan jurnal tersebut, ya. Makanya kalau memang betul Bapak Ibu korespondennya dengan jurnal, Bapak Ibu mudah kok narik artikel, narik uang apalagi. Dan jurnal nggak akan sembarangan. Apalagi yang udah indeks Scopus. Indeks Scopus kalau udah minta invoice, kita udah bayar, itu pasti terbit, dijamin itu. Ya, kalau bukan kita berhubungan langsung dengan jurnal, itu berarti uangnya nggak tahu kemana itu. Buana ya, jadi tolong harus lebih selektif lagi, pilih jurnalnya. Nanti bisa saya pandu, Bapak Ibu, Bu Ana nanti mau submit kemana. Saya bilang dari yang hari ini hadir, dengan background yang berbeda-beda, pasti saya harus nyarikan jurnal yang cocok dong. Ya, education-nya yang seperti apa? Orang kesehatan yang mana? Oh ini kualitas tulisannya masih yang grade mana? Jangan sampai kitanya kepengen grade-nya yang paling tinggi, tetapi kualitas tulisan kita hasil risetnya masih yang grade di bawah. Gak apa-apa track record. Yang penting Scopus dulu, tembus. Kan seperti itu tadi ya Bu Ana ya. Jadi lebih selektif Bu. Tapi kalau Ibu nanti punya kontak editornya, lihat di jurnalnya. Di jurnal itu ada editor biasanya ada kontak, ya chip editornya, kontak langsung aja, minta kembali uangnya, tarik kembali artikelnya, ya sayang Bu ya nyari uang kan susah, ya apalagi nggak sedikit itu saya yakin dibayarkannya itu, minim-minimnya itu di atas kalau yang indeks Scopus di atas $150 itu, ya minim-minimnya, ya di atas $150 kalau yang berbayar. Oke ya, Bu Ana, mudah-mudahan nanti bisa chat lebih lanjut ke saya. Silakan nanti Bu Jara, Pak Ketua, nomor kontak saya bisa nanti habis acara bisa di-share ke teman-teman yang ikut hari ini. Mungkin kalau beberapa sudah yang kenal ya, insya Allah sudah ada nomor kontak saya. Yang belum ya silakan nanti di-share. Itu ya, Bu, yang bisa saya jawab. Tinggal di kontak editor jurnalnya, minta kembali uang ataupun ditarik artikelnya. Baik. Baik, masih belum ada yang raise hand. Akan saya coba, kita masih ada waktu sedikit. Akan saya coba bacakan lagi pertanyaan yang ada di chat. Dari Bapak atau Ibu nih, Bapak kayaknya. Bapak Ali Firman Wiguna. Pertanyaannya, nomor 1, bagaimana menumbuhkan percaya diri, Pak? Kedua, mohon penjelasan bagaimana metode yang diambil dari jurnal. Dan yang ketiga, mohon tindak lanjut untuk dibimbing bisa masuk jurnal Scopus oleh Pak MJ langsung katanya. Oke, siap. Bisa dihidupkan suaranya Pak Oliver mana? Pak Operator? Bisa dihidupkan nggak? Pak Henry? Yang Pak Oliver mana bisa dihidupkan nggak? Itunya. Ya, bisa. Oke, siap ya. Ya, siap MJ. Jadi ini buat yang lain juga, Pak Ali ini
kemarin udah ikut di event saya di Tangerang ya. Beberapa di kampusnya udah Scopus sudah ada ya. Tinggal nanti untuk kepangkatan memang nanti perlu strategi khusus. Disiapkan dulu Pak risetnya, artikelnya yang harus lebih naik dari yang kemarin. Insya Allah Pak ya. Insya Allah 3, 4, 5, 6 bulan bisa terbit Pak. Ya nanti bisa saya ada beberapa yang ya tadi harus dari yang mulai kualitas yang naik Insya Allah untuk yang penting kan untuk kepangkatan bisa kepake itu seperti itu. Bapak Ibu juga perlu saya kasih tahu jangan terlalu muluk-muluk yang Q1 Q2 dulu lah ya. Q3 kita lihat yang SJR-nya ada aja udah bagus. Ada Simago Journal Rank-nya. Ada dampak ada kalau di Scopus ada SJR-nya, kalau di Web of Science itu ada impact factor IF-nya. IF-nya kalau bisa cari yang di atas 0,5 karena hubungannya nanti dengan kepangkatan. Kalau yang SJR di atas 0,1 karena untuk kepangkatan. Jadi Pak Ali kan kemarin udah memulai ya, ada draft artikel ya, nanti bisa kita masuk ke jurnal ya, insya Allah mudah ya Pak Ali ya. Jadi minimal tadi sudah mulai dibangun di STKIP Muhammadiyah Sampit ya. Ada gairah risetnya udah muncul, otomatis gairah publikasinya akan naik gitu. Ya. Itu aja Pak. Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih Pak MJ. Mungkin waktunya kita sudah 1 menit lagi dan mohon maaf untuk semua partisipan, tidak semua pertanyaan melalui chat dibacakan. Dan terakhir kita silakan kepada Bapak. Ya. Sepertinya Pak Dr. Anis Fauzi tunjuk tangan tadi kalau tidak salah. Oh iya, coba saya cek dulu. Ayo. Ada ya. Bisa? Silakan. Teman-teman wabarakatuh. Ada satu pertanyaan. Jurnal nasional sekarang banyak yang berbahasa Inggris. Apakah itu sudah termasuk jurnal internasional? Dia Sinta 2 bahasa Inggris. Ya. Yang kedua, siap. Saya sudah level kepala 2017. Siap. Nah, harusnya guru besar, cuman mentok Scopus karena penulis pertama. Nggak usah bingung Pak. Ya siap. Bapak kirim artikelnya ke saya. Insya Allah nanti saya tembuskan. Harus penulis pertama sudah. Iya. Yang penting ada hasil risetnya. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya internasional kriterianya adalah menggunakan bahasa internasional. Ya, yang dia ya Cina, Inggris, Rusia, Arab ya. Itu udah klasifikasinya udah internasional. Tadi yang Pak Dr. Anis bilang Sinta 2 sekarang banyak berbahasa Inggris. Itu minimal udah terindeks di OAJ. Itu otomatis udah internasional. Cuman untuk syarat wajib ke guru besar untuk kepangkatan belum bisa. Ya, karena syarat wajibnya untuk guru besar adalah ada jurnal internasional bereputasi. Bereputasi itu adalah ada 2 nanti di situ begitu dibaca panduan berikutnya yang terindeks Scopus ataupun Web of Science. Ini panduan yang berlaku Januari 2020 ya, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan ada yang lain lagi. Tapi selama kita kalau aturan yang saya baca bukannya tambah mudah, tambah kesana tambah didedet terus. Jadi mumpung masih belum begitu berat, Pak Dr. Anis, siapkan artikelnya. Mudah-mudahan nanti saya bantu submit, ya. Baru bulan kemarin saya bantu untuk guru besar di salah satu perguruan tinggi, ya. Jurnal di Rumania, salah satu perguruan tinggi. Perguruan tinggi dia punya penerbit terindeks Web of Science dan Scopus. Sangat langka sekali kalau Bapak Ibu nyari jurnal yang terindeks Web of Science. Itu pasti kelasnya kelas berat. Dan memang nggak bisa instan. Hampir 1,5 tahun itu. Baru kemarin terindeks Scopus ya dan Web of Science. Tetapi itu akan aman untuk guru besar, Pak Anis. Jadi nanti Pak Anis kalau ada artikel harus bersabar, nanti waktunya ya 4-6 bulan, kadang bisa lebih. Karena memang saya carikan biasanya jurnal yang betul-betul bereputasi. Supaya nanti untuk kepangkatan tidak mentok nanti di atas, nggak diakuin, kan repot lagi. Dan saya juga menyarankan kalau untuk yang guru besar, minimal 2 artikel
sebagai penulis pertama. Kenapa? Kalau satu bermasalah, satunya lagi masih ada cadangan. Jadi itu Pak, saran saya itu minimal siapkan 2 artikel untuk guru besar. Jangan cuma 1 artikel. Karena saya kemarin bantu yang untuk guru besar 2 artikel. Dan sekarang lagi proses, mudah-mudahan cepat guru besarnya. Karena udah proses submit. Ya Pak Dr. Anies ya, siapkan aja artikelnya. Makasih, Bang. Kirim ke saya. Siap. Siap. Ya, terima kasih Pak MG. Siap, mungkin Ibu. sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, kami mohon Bapak untuk memberikan closing statement sebelum ditutup. Silakan. Oke, siap Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung di acaranya IDRI Banten ya. Jadi dari silaturahmi seperti ini sebetulnya hal yang awalnya tadinya sulit, insya Allah akan menjadi lebih mudah ya. Nah, memang kita belum bisa maksimal di acara yang online, tapi secara tidak langsung IDRI Banten sudah sedikit membantu memfasilitasi kita bisa mengenal. Karena dari kenal itu nggak mungkin. Saya kalau udah kenal gini nggak mungkin nggak bantu ya. Kalau nggak kenal kadang malas saya bantu ya, kenal juga nggak gitu ya kadang ya. Tapi kalau udah kenal seperti ini silaturahmi, saya pasti jamin. Hari ini yang nggak punya ID Scopus saja kalau ada artikel-artikel nih yang mau saya submit, kadang saya masukin namanya, ya supaya punya ID Scopus dulu. Kalau nggak kenal, gimana mau masukin ya nggak mungkin dong. Ya minimal lewat event saya sendiri ya, saya akan bantu supaya Bapak Ibu juga minimal punya ID Scopus dan ID WOS. Pak, saya belum punya ID Scopus, ya bolehlah nanti. Pak, saya belum punya ID WOS, gimana caranya? Nantilah kita chat lebih lanjut lagi. Karena masih banyak yang bingung gimana cara dapetin ID Web of Science gitu ya. Nanti ada acara-acara yang lebih lanjut lagi, mungkin nanti Pak Ketua ya kita kopi lewat online dulu. Nanti kalau udah coronanya hilang, kita kopi darat di event saya. Bapak Ibu sekalian yang baru kenal, mungkin nanti bisa hadir ikut di event saya kalau coronanya lewat. Ini ada di September, Oktober, November. Sampai Desember ada event-event internasional. Nanti kalau nggak bisa kopi darat, mungkin eventnya internasional. Ya, cuman seminar kitnya saya kirim nih. Karena kemarin saya udah belanja, saya harus cancel. Bukan cancel, saya undur di April, dari April diundur ke Juli. Kalau Juli mudah-mudahan insya Allah sudah bisa kopi darat. Karena Juni ini udah pemerintah udah agak ngap juga nih bantu masyarakat ya. Dua bulan udah uangnya udah banyak tergerus. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah ikut meramaikan acaranya IDRI Banten. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ahmad Roji El Eroy ya, yang sudah memberi kesempatan saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Dari Palopo tadi Bu Hermita Sari, ada Bu Eka Malasari dari Trunojoyo Madiun, ada Pak Ali Fermana Wiguna dari Sampit, ada tadi Pak Dede Kurniawan siapa dari Rangkas Bitung, ya Serang dan yang lainnya. Salam kenal. Bagi yang baru kenal, jangan ada kata nggak bisa nembus Scopus. Ya, saya juga 2017 mulai, sekarang HINDEX udah naik di 4, mungkin di akhir tahun udah 5, dan berikutnya Bapak Ibu juga bisa. Ya, asal kita silaturahmi, nggak ada yang nggak bisa. Ya, lewat seperti acara ini, jangan sungkan untuk chat saya. Selama saya masih bisa bantu, insya Allah akan saya bantu. Ya, kalaupun saya nggak bisa bantu, saya akan nyari orang yang bisa bantu Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekjen dan pengurus IDRI Banten. Mudah-mudahan apa yang sedikit dari saya bisa memberi motivasi ke Bapak Ibu sekalian untuk giat menulis. Nggak ada kata terlambat. Semuanya masih bisa kita kejar. Yang mau ke guru besar, ayo saya bantu. Walaupun saya belum guru besar, saya minimal bantu guru besar. Kenapa? Minimal nanti saya akan dibantu juga bagi yang sudah guru besar duluan, kan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sungkan kalau dengan Pak MJ ya. Bapak Ibu Pak MJ ya, bukan Mary Jane di Spiderman ya. Kalau di Spiderman Mary Jane ya, MJ ya, Mujiarto ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat sekalian Bapak Ibu. Makasih. Silakan Bu Jara, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mujiarto atau Bapak MJ. Luar biasa materi yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Bapak Henry, silakan. Ya, terima kasih Ibu Zahra. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
kegiatan workshop kita malam hari ini dapat kita selesaikan dengan baik dan maksimal. Untuk selanjutnya nanti akan saya share form pengiriman e-sertifikat ke dalam grup WA yang di dalamnya ada peserta. Nanti Bapak Ibu silakan input nama, kemudian universitas yang nanti bisa dikirimkan via email ke masing-masing orang. Jadi seperti itu. Oh ya, ini ada chat satu, nomor teleponnya Pak MJ di-share dong. Oke, nanti kita mohon izin ke Pak MJ akan di-share nomornya di grup WhatsApp. Tadi sudah beliau izinkan. Ya. Terutama yang mau ke LK, guru besar, boleh ya nanti jadi prioritas. Saya bantu itu. Ya, karena kemarin saya juga baru submit ke lektor kepala dengan KUM 746. Saya submit dari Januari. Memang LK hampir mirip-mirip guru besar lah kalau udah itu Bapak Ibu yang udah mau ke LK guru besar silakan merapat aja yuk bareng-bareng ya, karena kita saling membantu. Insya Allah biar banyak guru besar ke depannya di Indonesia ya, jangan krisis. Jangan cuman PTN aja yang banyak ya, nanti di PTS enggak, yuk kita bareng-bareng. Sama kok ya, karena kuncinya di publikasi saya perhatikan kok. Gitu. Oke ya. Baik. Siap ya. Oke ya, makasih ya. Oke ya, saya oke, siap yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari IDRI Provinsi Banten mohon maaf apabila dalam penyampaian dan membawakan kegiatan ini ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.